ketika aku bersyukur kepadamu atas satu nikmat, maka syukur itu adalah nikmat yang baru. Ketika kita sadar bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat, maka itu adalah kenikmatan yang baru. Ya, seperti gambarannya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu kenikmatan minum. Mungkin kita minum susu ya, atau minum teh. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minum minuman tersebut dan tahu bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan itu, maka itu adalah kenikmatan yang baru. Akan ada nikmat ketika kita mengetahui bahwa itu adalah dari Allah. Ketika kita melaksanakan sholat ya, takbir Allahu Akbar ya. Kemudian kita sadar berapa banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, berapa banyak orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberikan kenikmatan sholat, kemudian kita sadar ketika mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati kita sambil kita merasakan, ya Allah, Engkau telah memilih aku untuk beribadah kepadamu, Engkau telah memilih aku untuk rukuk dan sujud kepadamu. Maka itu sholat akan merasakan kenikmatan yang baru. Ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatannya. Sholatnya adalah nikmat, tapi ketika kita menyadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih nikmat lagi. Ya, lebih nikmat lagi. Bukan sampai di situ, ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Ketika kita bisa menikmati satu kenikmatan tersebut. Kita diberi minum teh. Ketika kita minum teh, alhamdulillah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan minuman ini untuk masuk kepada mulut saya, ke tenggorokan saya. Allah Subhanahu wa taala pilih. Itu nikmat. Tapi ketika kita bisa menikmati rasanya teh, rasa yang manis, kemudian ada sepet-sepetnya sedikit, kenikmatan itu yang lebih lagi. Ada orang yang ketika minum teh, ya minum-minum saja, diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala minum teh. Dia tahu bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya. Kenapa tidak suka? Atau dia sakit? Ya. Dia sakit sehingga tidak ada rasanya, kayak sakit apa? Covid. Ya, tidak terasa apa-apa ya. Tidak bisa merasakan. Itu jadi ketika kita merasakan nikmat itu adalah kenikmatan yang lebih besar lagi. Apalagi ketika kita sholat Allahu Akbar, kita tahu itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sholat dan kemudian kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya, kalau para ulama itu, ya mereka orang-orang yang sudah tenggelam di dalam sholatnya, mereka bahkan merasakan di dalam lidahnya, ya, merasakan kenikmatan di dalam lidahnya. Bahkan sebagian mereka sampai keluar daripada maninya ketika merasakan kenikmatannya sholat. Seperti itu. Bahkan satu ulama, mereka yang ahli di dalam qiraatul Quran, banyak baca Al-Quran, tapi setiap Ramadan siang hari berhenti baca Al-Qurannya. Ditanya, kenapa kok malah berhenti di bulan Ramadan? Aku ini kalau baca Al-Quran keluar madu, ya, rasa madu di lidah saya. Saya ini kalau membaca Al-Quran seperti minum madu yang saya rasakan ada di lidah saya. Jadi saya kalau di bulan Ramadan siang hari saya tidak baca Al-Quran. Sampai nanti kalau sudah buruk, sudah tenggelam, sudah waktunya buka, baru saya baca Al-Quran. Kenikmatan di dalam ibadah. Maka Nabi Allah mengatakan, ya Allah, bagaimana kita ini bisa bersyukur, nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau tahu bahwa engkau tidak bisa mensyukuri nikmatku, maka itu engkau telah menjadi hamba-Ku yang bersyukur. Sampai kita di batasan kita tidak mungkin bisa bersyukur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar dan itu adalah hamba yang bersyukur. Abdan syakura, hamba yang bersyukur adalah ketika kita
tahu bahwa kita tidak mungkin bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aja tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pantas kita tuh bersuloh? Ya. Kita ngeluh, ada keadaan gini ngeluh, ada keadaan gitu ngeluh. Pantas enggak? Nah, pantas sebenarnya. Kecuali biasanya orang mengeluh itu daripada mereka orang-orang yang soleh, mengeluh itu justru buat alasan mereka mendekat sama Allah. Kadang orang itu kalau hidupnya senang-senang, ya tidak ada masalah, ya, tidak akan lari ke gurunya, lupa sama gurunya, tidak lari. Nanti kalau sudah datang masalah baru datangi gurunya, ya enggak? Jauh nanti begitu ada masalah baru nanti hubungi gurunya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan masalah kepada kita, mereka orang-orang soleh justru menjadikan momentum itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kekuatan yang sangat besar yang dimiliki beliau sehingga beliau bisa membuka daripada pintu Khaybar yang sangat besar, yang nggak bisa dibuka selama beberapa bulan sama para sahabat-sahabat yang lain, tapi dibuka dengan satu tangan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ketika beliau merasakan sakit, ya, ada satu orang yang datang ke rumah beliau ketika beliau dalam keadaan sakit. Ketika sakit beliau mengatakan seperti orang yang mengeluh, ya, mengatakan maka orang-orang bilang, wahai Imam Ali, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau ini adalah orang yang sangat kuat. Kenapa engkau ini mengeluh ketika sakit seperti ini? Kata Sayyidina Ali, saya tidak mengeluh sama kalian, saya tidak mengadu sama kalian, saya tidak merintih kepada kalian. Rintihan ini saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana aku adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga hilang daripada banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Bahkan mereka itu, ya, mereka ketika dapat musibah, mereka itu yang pertama kali bersyukur, alhamdulillah, la'allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menyenangkan saya dari sini. La'allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya yang lalu. La'allah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saya. Seperti itu ketika menghadapi daripada musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kepada kemaksiatan. Keluarga kita, anak buah kita semuanya adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, minal muttaqin, minal mukhlasin, min ibadihi shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kedua orang tua kita, memanjangkan usia daripada guru-guru kita, terutama Sayyidil Walid dan Habib Hussein bin Hasan al-Idrus. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan yang sempurna, berikan umur yang panjang, selalu dapat membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan semuanya insyaallah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin.